Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak lama mas? Oke, saya masuk pak. Ada dulunya pak? Iya, tadi mas. Bapak. Oke. Ini yang mana mas? Nyaman. Ini Pak. masnya dari mana nih? Habis saya harus dari kelas Pak. Dari kelas. Yoi. Udah lama gak ketemu mas? Dari minggu yang lalu. Iya Pak. Saya pakai sampai lupa. Kalau ada jadwal shopping hari ini Pak. Saking sibuknya Pak. Sibuk apa lu mas? Jadi sibuk kuliah. Iya. Iya Pak. Udah gak kerja mas kan? Ya sambil kerja juga, cuman akhir-akhir ini lagi sibuk kuliah aja soalnya tugasnya banyak. Udah udah semester ya mas ya? Iya Pak. Taruh ini bulan nih. Iya Pak. Ada rencana gak nih kalau bulan kemana nih? Iya Pak. Belum kepikiran sih Pak. Kepikiran? Oh, saya ada rencana kepikiran Pak. Apa? Apa mas? Apa? Saya kan masih muda. Maaf. Saya mau ke Tembok Ratapan Solo. Wis. Destinasi wisata Solo terbaru. Yang di Banjarsari ya mas? Muhammad Sari. Banjarsari nggak sih? Orang itu Di mana? masuk ke Sumber. Ya seperti. Oke. Ya hari ini Mas Guntur datang ke sini buat konseling, buat progress report ya mas ya? Oh iya Pak. Ya gimana nih Mas Guntur progress reportnya? Dan 2 minggu nih. Oh iya, bentar. Sebelum itu kita apa namanya? Ini dulu. Absen dulu. Absen ya. Ini Mas. Ya. Boleh. Oke, gimana? Langsung tentang muka saya Pak. Yes, gila. Oke, jadi hari ini Mas Guntur datang ke progress report dari sesi konseling pertama ya Mas ya. Iya. Nah di sini sebelum kita mulai ini di sini saya ada report konsel lagi Mas. Oke. Report konsel ya, kayak kemarin itu loh. Masih ingat? Ini ditulis aja nih ada nama, nih dan yang lain. Itu tanda aja. Baca dulu aja. Info konsoli yang bertanda tangan di bawah ini. Saya memori itu. Masuk pada saya. Jadi kok konsolnya namanya juga dari dulu Pak? Konsel ini nggak sih salah baca aja. Iya maaf Pak, ternyata konsoli. Iya, udah khusus tuh Mas buat Mas Guntur nih. Iya Pak, makasih ya Pak. Gila. Mantap. Oke, jadi Mas Guntur hari ini mau progress report nih ya. Dari Mas Guntur sendiri gimana nih perkembangan dari permasalahannya Mas Guntur kemarin? Masalah kemarin gimana tuh? Oh masalah kemarin saya apa Pak? Yang ini loh yang kalau nggak salah kemarin. Soalnya saya akhir-akhir ini sih tugas, jadi saya tidak sempat memikirkan masalah saya. Ya, udah selesai masalahnya berarti. Ya enggak tahu kan kata Bapak kan progress report, kan saya tanya, kan saya sedang sibuk. Saya sempat lupa. Oke, jadi di sini nggak saya lihat ya Pak, Mas ya. Oke. Nah, Masnya sendiri kemarin punya masalah terkait ragu terhadap diri sendiri. Oh. Itu kecewa diri sendiri karena ngerasa kalau Masnya ini nggak berguna. Oh iya benar. Coba. Terima kasih. Gimana tuh bro responnya? Mungkin akhir-akhir ini soal 2 minggu ya Pak. Karena saya sibuk mengerjakan tugas, jadi nggak terlalu muncul yang signifikan atau gimana ya Pak. Cuman kadang-kadang aja. Cuman mungkin dalam 2 minggu tuh frekuensinya cuma sekali atau 2 kali doang gitu. Oke. Dari Mas Guntur nih, waktu apa namanya perasaannya itu keluar gimana sih dari sendiri kondisi Mas Guntur gitu, kayak apakah Mas Guntur waktu perasaan itu keluar kayak bergetar gitu atau menggigil gitu atau overthinking gitu? Ya, sebenarnya orang paling kan biasanya yang bergetar gitu Mas ya. Ya gitu lah. Oh. Gimana nih? Sih Pak. Ya, saya tahu langsung kalau rapat itu memicu. Ya, apa cuma rapat ini ke saya. Apa lebih? Iya. Oke. Kalau Mas mulai merasa gagal atau tertekan itu biasanya tubuh Mas tuh
tuh merasakan apa sih? Jadi kayak ada nggak sih kayak respon dari tubuh Mas sendiri gitu waktu perasaan itu muncul? Mungkin respon saya, jadi mungkin saya akan mungkin ya dari saya duduk dulu, mungkin saya akan berdiri dulu, lalu akan berjalan menuju tempat tidur dan tidur. Oh, jadi Mas Guntur waktu apa namanya perasaan kecewa, perasaan ragu sih gagal itu Mas Guntur kayak merasa kalau tubuhnya tiba-tiba kayak lelah gitu ya Mas ya? Iya, lelah sih Mas. Karena benar-benar merasanya di sini baik, hiburan sih kan istirahat. Jadi sebenarnya secara pikiran itu ya Mas ya? Jadinya dialihkan buat tidur ya? Iya, suka berkali. Oke. Jadi di sini saya ada satu kritik di Mas. Apa tuh? Nah, karena Mas sendiri bilang kalau Mas Guntur apa namanya perasaan Mas Guntur yang rasa gagal, kecewa sendiri itu muncul, Mas Guntur merasa lelah kan? Terus tiba-tiba Mas Guntur nggak merasa tidur aja. Jadi kayak pengen melupakan itu dengan cara menghindarinya. Oke, jadi di sini saya punya latihan atau teknik yang namanya relaksasi Mas. Relaksasi. Iya. Oke. Nggak tahu lu Mas relaksasi itu kayak gimana? Tahu. Oke, jadi latihan itu nanti bertujuan biar Mas itu lebih tenang dan membantu tubuh Mas agar tegang itu berkurang gitu Mas. Maksudnya tegang itu kan saat ini kan kayak otaknya itu tegang gitu kan, Mas. Jadi kan capek gitu kan. Jadi kan overthinking gitu. Jadi biar overthinkingnya itu berkurang. Iya. Nah, Bapak pernah dapat ini di mana? Nah, kebetulan kemarin saya mengorek-orek di buku Mas. Ngorek. Oke, jadi di sini Mas Guntur bisa nih kita praktekkan dikit gitu ya. Jadi yang pertama Mas tarik nafas perlahan selama 4 detik. Nah, perlahan dong. Bentar, tarik dulu. Tarik itu ditahan 4 detik. Itu dikeluarin dari mulut perlahan. Ikut berapa aja ya, caranya seperti ini. Gimana Pak? Saya bingung. Jadi gini, kita tarik nafas dulu. Jadi baru deketan. Oh, sambil dulu satu. Ya, biar hitung dulu Mas. Oke. Tapi kalau Mas yang bisa tanpa hitungan, Mas tanpa dari buat ngitung kayak dipikir berapa detik itu, nggak apa-apa. Oke. Coba. Saya. Ini coba dulu, nyaman dulu. Kita nggak dulu loh, itu kan biar nafasnya lebih enak. Nanti kalau gini perutnya. Bapak menyinggung saya. Emang boleh ya Pak? Kalau menyinggung perut konseling Pak. Parah banget. Pernafasan jam berapa Mas? Biar pernafasan perut. Oh iya benar juga. Gitu. Nanti kalau gini nanti pernafasannya di pernafasan perut, jadinya nggak tenang. Jadi kita tegak dulu, tenang, tegak dulu, gini dulu, santai. Nah, coba nafas perlahan 4 detik. Tahan 4 detik. Wis. Pada 4 detik. Jadi tarik nafasnya 4 detik. Ditahan 4 detik dari keluarin perlahan lewat mulut cara perlahan lewat mulut selama 4 detik. Jadi totalnya 12 detik gitu. Mediasi ya. Mediasi bukannya foto-foto itu Mas. Foto-foto sih Pak. Mediasi kan? Mediasi kan yang mana udah semuanya juga Pak. Meditasi Mas. Oh ya meditasi Pak. Halo. Tadi itu sorry. Tidak salah. Oke, mungkin bisa dicoba Mas. Gimana Mas rasanya Mas? Oh, coba Pak langsung ke mana? Oke, kita coba itu selama kita coba itu selama 5 kali Mas. Coba Mas. Langsung banget Pak. Iya, jadi biar Mas Guntur tuh biar fokus ke nafasnya. Jadi pikiran Mas Guntur tuh kayak tenang, kayak pikiran itu lebih plong gitu loh Mas. Apa namanya langsung dari Pak? Nonton Mas. Nah, makanya gitu. Nanti saya keluar nafas apa Pak? Coba aja dulu. Coba saya baca ini kan pakai baju Jerman kan. Nanti keluar nafasan tek. Kok kan sih Pak? Kan Jerman dulu buat tek. Iya sih. Nanti kalau keluaran kita gimana?
Nanti namanya Itu bisa bahasa Jerman kan? Google. Iya, coba. Lima kali. Lagi. Gimana Mas? Sebentar proses. Minum dulu. Saya ada minta. Ya, boleh. Kayaknya saya belum 1 kali atau 2 kali lagi. Nah dari Mas sendiri nih, setelah melakukan teknik relaksasi tadi, ada nggak sih yang berubah dari diri Mas itu? Apakah saya mau melakukan 1 kali atau 2 kali? Boleh, ayo. Mari sekarang kita coba ini Pak. Sekarang kita coba ini Mas. Kita sambil melepaskan semua pikiran-pikiran yang mengganggu Mas. Karena dengan Mas ini lagi puas, banyak puas nih hektik. Itu nafas, pikiran dibuang. Nafas, pikiran dibuang. Nafas, tahan, pikiran dibuang. Gimana Mas? Gimana rasanya Mas? Ya, masalah saya sebelum langsung nyoba dengan Bapak ini kayak bisa segini Pak. Setelah melakukan pernafasan tersebut saya menjadi segini Pak. Maksudnya segini Pak, menjadi menipis lebih segar. Oke. Nah, karena Mas itu sudah coba praktekannya nih dengan teknik praktisi nanti bisa dicoba Mas. Kalau Mas itu merasa cemas, sedih saat kecewa dengan diri sendiri karena Mas merasa kalau itu menurut Mas kayak gagal gitu Mas. Iya. Nah, hari ini Ki bertujuan biar Mas tuh bisa melupakan masalah Mas tanpa Mas itu kayak mungkin lebih memilih untuk beristirahat ataupun mungkin malah kayak liburan. Kalau liburan kan biasanya kan karena tugasnya banyak nih. Nah kita coba tenang diri dulu, bernafas, pakai tadi. Mungkin selama beberapa kali ya 5 kali, 10 kali boleh sesuai biar masanya lebih tenang. Nah kalau udah tenang kita bisa lanjut tugas lagi. Nah kalau di nanti kan tugasnya ketinggalan. Udah dipercaya Pak? Ya udah nanti kalau ada tugas Ada yang ngesen Pak? Siapa? Kan kelompok, tugas kelompok. Bisa bebas. Oke, selanjutnya di sini saya ada teknik lagi Mas. Nah di sini saya akan mencoba teman-teman untuk mengembangkan suatu perilaku baru Mas. Nah sebenarnya di sini saya ada sebuah self help lagi Mas. Itu terkait langkah-langkah pengembangan perilaku baru. Nah jadi Mas ini agar bisa mendapatkan perilaku baru dan perilaku yang lama itu bisa menghilang. Nah kita coba di sini. Nah di sini kita dilihat nih. Yang pertama pada kolom situasi yang dihadapi gitu. Nah biasanya Mas kalau rasa kita itu sebenarnya justru rasanya situasi apa tuh yang bikin Masnya merasa gagal atau gimana jalan ke sini gitu. Situasi Maaf. Situasi yang saya hadapi ya Pak? ya. Tidak mempunyai ekspektasi. Saya tahu ya. Gila. Tidak punya ekspektasi. Nah itu di sini biasanya Mas kalau merasa kecewa atau orientasi biasanya apa sih yang Mas lakukan gitu? Kita bawa deh. Oke, satu gitu. Nah, ada feedback. Nah di sini kita coba lihat nih. Nah biasanya biasanya kita coba praktekkan Mas. Jadi teknik ini namanya behavior rehearsal Mas. Nah, behavior rehearsal ini itu merupakan teknik di mana kita mencoba untuk mengenali kondisi perilaku yang biasa membuat Mas itu gagal. Misalnya, pernah nggak sih kayak ngerasa takut salah jawab gitu waktu kamu menyampaikan pendapat di kelas? Pernah Pak? Pernah.
sekarang kita coba nih Mas. Bentar, kita ganti dulu Mas, ganti perilaku dulu, perilaku, mengganti apa namanya teknik. Nah di sini Masnya kan tadi merasa wah kalau yang bisa dilakukan tidur kan Mas. Benar. Nah kita coba perilaku baru yang ingin dilatih Mas. Ketika Masnya merasa sedih, itu kan bahasa Indonesia tidur gitu. Ada nggak sih Mas cara yang bisa dilakuin gitu selain tidur mungkin tidur ya, maksudnya kayak perilaku baru gitu Mas ya, bisa Mas lakuin. Jadi perilaku yang ini itu bisa menghilang gitu. Kita coba relaksasi tadi, masuk nggak Mas? Masuk. Ya bisa terus tuh. Ya terus apa ya Pak? Ya gini dong, nah Kita terus relaksasi. perasaannya gimana Mas setelah mencoba relaksasi? Oke. Dan di sini kita coba nih situasi baru nih. Masnya pernah kan tadi bilang kalau kalau Mas pernah takut saat salah jawaban waktu presentasi gitu kan, atau mungkin saat apa namanya menyampaikan pendapat. Dan biasanya setelah Mas berhadapan dengan situasi tersebut, Masnya biasanya ngapain sih perilakunya? Setelah menghadapi perilaku tersebut, Ya, kan ya kamu biar ikhlas Mas. mungkin siapa bilang nggak mungkin? Mungkin saya lebih ke alihkan menghadapi tersebut. Jadi lebih ke tiba-tiba kayak mengalihkan gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Nah kita coba karena kan kalau nggak alihkan biasanya kan waktu pembelajaran nggak dengerin penjelasan dari dosen kan. Nah kita coba ganti perilaku baru Mas. Nah sekarang kita coba nih coba bayangkan Mas Mundur itu sedang berada dalam lingkungan diskusi kelompok Mas dan ingin menyampaikan pendapat. Oke. Nah coba kalau seandainya Mas kan dari dia kan semester 4. Masnya sekarang tadi matematika ya Mas ya? Matematika. Diskusi matematika. Jadi saya kasih pertanyaan nih. Bayangkan saya dosennya gitu. Lagi jelasin, bagaimana saya pertanyaan gini. Oke. Jadi teman-teman sekalian, menurut teman-teman bagaimana sih kepribadian konselor yang baik itu? Boleh nih Mas Betul. Ayo Mas Betul, nggak ada jawaban yang salah dan nggak ada dan semua jawaban itu benar. Oh iya, benar. Bukan itu Mas Betul. Ya, anggap aja ini. Oke, pada ngapresiasi Mas Betul nih kalau udah jawab nih. Nah, gimana sih Mas perasaan Mas setelah kita melakukan latihan tadi? Merasa Oh iya, perasaan gimana tuh? keren. Merasa keren. Ini. Nah, jadi setelah apa namanya kita mencoba latihan seperti itu tadi, setelah Mas Betul membayangkan apa kejadiannya tadi, apakah Mas Betul kayak merasa bahwa Mas Betul ini apa namanya tidak ragu-ragu lagi gitu dalam melakukan sesuatu. Jadi Mas Betul kayak tidak merasa gagal lagi gitu bagaimana sesuatu. Jadi kita tes nyoba nih latihan ya dimana kita praktekkan nih kondisi saat di kelas. Bayangin saya dosen itu Mas Betul ya mahasiswa dan ada teman-temannya di sekitar sini gitu. Segi kasih pertanyaan ditunjuk sama Betul jawab diapresiasi. Dan dari Mas Betul sendiri apakah sudah sedikit kayak menemukan ataupun mungkin merasakan bahwa perasaan apa namanya selalu gagal apa takut gagal dari Mas Betul itu cukup teratasi gitu? Kalau misalnya dari apresiasi dari teman-teman sih, menurut saya sih sudah cukup apresiasi Pak. Soalnya secara tidak langsung itu validasi perasaan saya juga. Jadi perasaan Mas Betul
Guntur saat ini jadi lebih tenang ya Mas ya. Jadi buat kedepannya nggak apa tuh namanya nggak merasa gagal, nggak merasa nggak berguna lagi gitu kan ya. Iya. Oke. Nah, jadi tadi itu adalah dua teknik latihan ya Mas ya. Yang lima tadi ada teknik relaksasi, yang kedua ada teknik biopio besar. Nah, itu nanti bisa Mas praktekkan gitu pada saat Mas merasa kalau apa namanya perilaku pikiran Mas yang rasa kecewa terhadap diri sendiri, rasa gagal itu muncul lagi gitu Mas. Nah, setelah kita nah karena kita sudah mempelajari dua teknik tadi nih Mas, dari Mas sendiri apakah mungkin ada pertanyaan? Ada. Oke, selanjutnya di sini saya akan berikan minta Mas Guntur nih untuk buat kesimpulan apa sih kesimpulan dari sesi konseling yang pertama dan sesi konseling yang kedua, mungkin bisa digabung Mas? Kayak Mas Guntur gimana nih? Mungkin kalau sesi konseling pertama mungkin saya jadi lebih tahu kalau misalkan atau gagal atau merasakan kalau halusinasi itu sebenarnya nggak apa-apa, karena semua orang juga tahu proses bagaimana kita untuk mencapai halusinasi juga itu bagaimana. Jadi kita harus lebih mengapresiasi diri kita sendiri. Mungkin untuk sesi konseling kedua mungkin saya harus lebih belajar lagi untuk bagaimana cara mengatasi ketika ada beberapa situasi yang saya hadapi seperti kayak saya merasa tidak memenuhi ekspektasi atau mungkin tidak bisa menyampaikan pendapat. Mungkin saya bisa melakukan teknik yang Bapak Hasan kasih tadi, kayak ada saksi, terus mungkin lebih berani pendapat dan dapat apresiasi dari teman juga. Nah, seperti itu. Oke, jadi Mas itu sudah mendapatkan kesimpulan ya dari sesi konseling pertama yang jadi minggu lalu ya Mas ya? Jadi yang minggu lalu dan juga sesi konseling kedua ini ya Mas ya. Nah, tak terasa ya Mas ya? Oke, nah, karena Mas Guntur juga sudah menemukan solusi nih terkait apa yang akan Mas Guntur lakukan apabila pikiran-pikiran tadi itu muncul lagi. Nah, karena Mas Guntur termasuk tersebut, akhirnya konseling Mas Guntur akhir hari ini sudah cukup saja, tidak selesai Mas. Oke, sudah cukup. Nah nanti Mas Guntur apabila ada masalah lagi atau mungkin masalah-masalah yang tadi itu muncul lagi nanti bisa melakukan sesi konseling lagi. Pada saya nanti bisa mengontak saja langsung lewat WA. Oke. Nah selanjutnya setelah ini saya minta Mas Guntur buat mengisi evaluasi hasil. Nah di sini namanya evaluasi hasil sudah tulis. Ada itu Mas. Oke. Jadi sini saya. Nah, Itu bukan saya. tadi di sini nggak sih? Itu bukan saya. Oke, karena sesi konseling pada siang hari ini sudah selesai. Salam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Guntur, saat ini setelah ini bisa istirahat. Mungkin ada kelas lagi? Nggak ada sih Pak. Mau liburan. Oke, silakan. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Pak Tikur.